محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدار آمين إلى أن قال وعليك بالمحافظة على آداب سنة ظاهرا وباطنا وعادة وعبادة تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة والنبي الهدى. Alhamdulillah, pengajian yang lalu kita jelaskan sebelum masuk ke dalam wasiat yang selanjutnya, masih di dalam wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita jelaskan minggu yang lalu tentang bagaimana kita disunnahkan untuk melaksanakan solat 2 rakaat setiap setelah mengambil wudu. Setiap setelah mengambil wudu disunnahkan untuk solat 2 rakaat, dan 2 rakaat tersebut kita niatkan sebagaimana sahjalun sembahyang sunnah wudu 2 rakaat. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa sunnah wudu adalah sunnah mundarijah, sunnah yang bisa masuk ke dalam sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau kita jelaskan bahwa menyertai tajak dari rumah, kita keluar daripada rumah ingin menuju masjid, tatung sembahyang bak masjid, disunahkan untuk solat 2 rakaat sunnah wudu. Kemudian kita masuk ke dalam masjid, disunnahkan untuk menghormati masjid, disunnahkan solat 2 rakaat namanya tahiyatul masjid, 2 buah rakaat. Berarti kapek buah rakaat ditanya. Alian terdengar suara azan zuhur ataupun asar. Ada namanya qabliyah, sembahyang segalom sembahyang wajib. Sembahyang sunnah qabliyah 2 rakaat zuhur yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad. Jadi zuhur ada 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat setelah solat zuhur. Jadi 8 rakaat sembahyang sunnah sebelum melaksanakan sembahyang zuhur. Bisa digabung heboh. Berarti kita solat qabliyah zuhur, kita niatkan solat qabliyah zuhur dan solat tahiyatul masjid dan sunnah wudu dalam 2 rakaat. Jadi menyatakan ilmu dalam 2 buah rakaat leboh pahala gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Leboh pahala gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan rajin, tapi urang kanit yang rajin jino. Menyatakan sembahyang 2 buah rakaat dia lebih afdal. 2 buah rakaat, 2 buah rakaat, 2 buah rakaat. Jud kan hanjut. Tetapi menyatakan jino dengan zaman yang seperti ini, beilai dan pegah yang sunnah yang wajib urang kan menganggap itu sebuah sepele. Urang ketinggal sembahyang jino biasa saja, tidak ada merasa itu adalah meninggalkan sesuatu dosa yang besar sekali meninggalkan sembahyang. Biasa mentang urang nyan yang wajib, belum yang sunnah. Jadi menyatakan ilmu-ilmu baca waktu tajak-tajak pengajian, masukkan niat tersebut sehingga tercatat tanya melaksanakan solat sunnah yang telah kita sebutkan. Jadi buat data sembahyang buno, sembahyang qabliyah zuhur, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunnah wudu dalam 2 rakaat. Namanya solat sunnah mundarijah. Maka harus diperhatikan masalah. Dan kalau kita jelaskan tentang fadilah sembahyang ada tatung sembahyang setelah wudu, bahwa Sayyidina Bilal sebelum meninggal suara sandal Sayyidina Bilal sudah terdengar di dalam syurga, didengar oleh Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Ditanyakan, bima nilta hadhil manzilah ya Bilal, dengan apa engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini wahai Bilal, sedangkan engkau belum meninggal dunia, tetapi suara sandal Sayyidina Bilal sudah terdengar di dalam syurga. Kata Sayyidina Bilal, dengan 2 rakaat setiap aku hilang wudu, aku mengambil wudu kembali, kemudian aku laksanakan solat 2 rakaat. Maka harus perhatian, tanya belum jino akhir zaman musibah terus bertubi-tubi, walaupun ditanya hana sadar bertubi-tubi, banjir, gempa, kelaparan, dan musibah yang paling besar adalah hati kita sudah gelap daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Nyan musibah yang paling besar. Di saat kita bermaksiat, kita tidak merasakan itu adalah sebuah kesalahan. Di saat kita berbuat kesalahan, kita tidak menganggap itu adalah sebuah kesalahan, maka ketahuilah anda berada di dalam musibah yang paling besar. Makanya orang-orang zaman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, geklik tiap malam supaya apa? Supaya mendapatkan kenikmatan di dalam berbuat taat, merasa takut di saat melakukan sebuah kesalahan dan maksiat. Tetapi jina tanya hana merasa orang hana sembahyang biasa, orang getemena biasa, orang gekeun kegop biasa, mengambil hak orang lain biasa, menzalimi orang lain biasa. Tidak ada sebuah ada di dalam hati yang mengatur bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Maka hati kita dalam keadaan yang sakit. Hati kita dalam keadaan yang sakit dan perlu diobati dengan segera. Hana tatoh bencana ataupun ujian yang dijauhnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di Jawa tengah geduk-geduk tiba-tiba runtuh bangunan gempa bumi dalam waktu yang sangat dekat. Hana tetepu persiapan, belum ada persiapan, hana matang. Bagaimana kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Maka setiap saat niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gepegah masuk di dalam fasal yang selanjutnya, wasiat daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa alaika bil muhafazah ala adab, dan sepantasnya dan wajib di atas engkau untuk menjaga tentang adab-adab, sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik zahir ataupun batin ataupun kebiasaan ataupun ibadah. Jaga semua apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prioritaskan di dalam kehidupan. Prioritaskan di dalam kehidupan. Masalah sunnah zahir, sunnah batin, kebiasaan yang dilakukan Rasulullah, ibadah yang dilakukan Rasulullah, jadikan semua itu sarana untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takmul lakal mutaba'ah, sehingga apabila semua yang kita sebutkan daripada sunnah dan akhlak yang zahir dan batin, yang kebiasaan biasa, adat dan ibadat, semua kalau kita menjadikan Rasulullah adalah contoh, maka di situ terletak kesempurnaan kita mengikuti sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disuruh mengikuti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Nah, gekeun li Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemana orang-orang mukmin? Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah. Apakah mereka tidak membacakan Al-Quran? Hana baca Al-Quran sehingga mereka sudah tidak mengenal siapa yang harus mereka ikuti. Sedangkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pegang Rasulullah. Cuma Rasulullah jalan keselamatan. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seakan-akan seorang muslim, seorang mukmin pada saat ini tertidur di dalam mimpi-mimpi mereka. Al-Quran yang mereka bacakan tidak membuat mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang mereka lantunkan tidak membuat mereka berpikir dan berintrospeksi diri, bermuhasabah diri untuk memperbaiki diri dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri teladan yang paling baik. Bek tak fikir tanya yang katuha hanjut tacok contoh bah Rasulullah. Urang tuha, anak min, agam, inang semua bisa mengambil contoh perilaku akhlak pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri yang teladan yang terbaik. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat saat ini, tanya tahu kenyataan saat ini.
anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, bahkan baik takkan anak muda, orang-orang tua kita yang telah awal hidup dan awal mengenal Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka, seakan-akan kita lost, seakan-akan kita kehilangan pemimpin yang harus kita ikuti. Seakan-akan tayo hana tertuso tanah ikut. Seakan-akan kita berada di dalam sebuah kebimbangan yang sangat besar. Siapa yang harus aku ikuti? So yang harus tanyo ikuti. Walaupun kita membaca, walaupun kita mendengar, walaupun kita melantunkan Al-Quran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang harus ikuti, tapi pada kenyataannya kita melihat saat ini semua orang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita ikuti. Bagaimana kita bisa mengikuti seseorang kalau kita tidak mengenal orang tersebut? Bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau orang tersebut kita tidak kenal? Munyo istilah orang zaman tengah orang-orang mencinta, apakah kiban jit galak tak orang munyo hana orangnya hana taturi. Tidak mungkin hal itu terjadi. Maka yang pertama adalah untuk kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, biografi Rasulullah. Maka jika kita pegat maulid sampai 40 malam, berusaha sedikit-sedikit untuk merubah nasib, untuk merubah jiwa kita, untuk lebih dekat dan mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diajarkan, kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang harus kita prioritaskan saat ini. Dalam akhir-akhir zaman dengan musibah yang begitu luar biasa, mereka dengar prediksi, mereka dengar buat YouTube prediksi Hana Tripli. Prediksinya walaupun awal-awal prediksi yang meninggal dan kiamat. Gepegah kiamat dari zaman ke kiamatnya 2020 sah kiamat, 2022 kiamat, walaupun awal-awal prediksi yang lebih awal kiamat orangnya. Pada dasarnya semua kita akan merasakan kiamat. Walaupun kiamat besar belum kita dapatkan, tetapi kiamat kecil itu pasti. Kiamat kecil, kiamat yang individual. Kiamat bagi setiap person daripada manusia. Di saat ruh mereka meninggalkan jasad mereka, mereka adalah sudah kiamat bagi mereka. Maka semua orang akan merasakan kiamat tersebut. Maka bagaimana kesiapan kita dengan tahu dengan dunia yang laginya dan kenyataan yang laginya tayo sangat jauh daripada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan di dalam hati, azamkan di dalam diri kita yang paling kuat untuk sedikit demi sedikit harus mengubah perilaku kita, baik itu secara zahir, yang berojeh mungkin hana galak atau masjid, berusaha lawan hawa nafsu, lawan keegoisan yang ada pada diri kita. Terkadang kita yang kejut hana najak masjid, ilung hana hai kujak masjid, kejut na urang hana galak aku hina. Apakah kita gara-gara orang tersebut yang hana galak atau gara sira urang hana galak tertinggalkan masjid dan keagungan masjid, maka yang merugi bukan orang lain, yang merugi kita. Egois yang ada di dalam pikiran kita tinggalkan. Keegoisan ilung hanung ja'anan. Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah ke masjid. Maka sampai kapan kita akan dengan keegoisan yang kita miliki? Dengan egois. Dengan apapun alasan yang kita miliki, yang adalah sifat egois yang paling besar. Sifat egois yang paling besar, kita mengharamkan kebaikan pada diri kita, menzalimi diri kita sendiri dengan tidak hadir di dalam kebaikan. Ana hadir maulid, misalnya salawat. Kenapa? Bid'ah. Sebagian orang mengatakan bid'ah. Kejut bid'ah. Apa yang kita lakukan di dalam perayaan maulid? Naik joget-joget. Tidak ada. Yang ada di dalamnya adalah kita membaca Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi dengan nas Al-Quran. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Dalam hadis ribuan, ratusan hadis yang menyebutkan fadilah dan hikmah daripada berselawat kepada Nabi. Karena keegoisan kita, karena keilmuan yang sedikit yang kita miliki, kita mata bid'ah hana taja-aja. Bahkan sebagian lain alah long pre-hidayah. Sampai kapan akan menunggu hidayah?
ilung ganam tu hidayah hana ruh lunja along kejena tepuran hana mete hidayah kena ja aja no pasang ha pre hidayah ilung nam doa kelung waktu tapakat misalnya jak masjid jak majlis nam doa kelung baca insyaallah menyujuk hidayah oleh Allah lunja kejena tepu kadang awai terus malaikat Israel awai terus. Maka dengan alasan seperti itu egois pada diri sendiri. Itu sifat yang tidak baik. Sampai kapan kita akan terus seperti itu? Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan keegoisan tersebut. Tinggalkan keegoisan tersebut. Selama kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kap ajuigo leng gila aju tanoh, pejamkan mata, jauhkan daripada pendengaran-pendengaran orang lain dan bisikan-bisikan syaitan daripada syaitan manusia dan syaitan-syaitan iblis. Jalan selama itu akan ikut, tetapi gara-gara cuma kata-kata manusia kita akan meninggalkan kebaikan, maka rendah semangatnya. Alah pupuk kajak kenal tapi pupuk kajak bak zikirnya, pupuk kajak bak ilmian, tak tapi apa ini kerja di YouTube kerja tu baca beda hadirin, beda hikmahnya juga luar biasa perbedaan. Maya tanya tadi tu orang mu akhir mo haji tatibi, bahkan kalau tersebutkan ridhan nas ghayatun la tudrak, ridhan nas ghayatun la tudrak, mengharapkan ridha manusia seluruh dunia ini itu adalah pencapaian yang tidak akan tercapai. Menyoperle beile tapegah skala yang besar. Di dalam rumah sendiri orang hana keun 100% di dalam rumah dengan satu kalimat. Ngan abang adik beda pendapat. Yang dalam skala yang paling kecil, apalagi skala yang besar dalam pemerintahan, di dalam masalah negara, tatanan negara pun, di dalam masalah Pak RT, Pak RW, mana-manumnya hai gak apa je kita boleh, tidak akan mungkin itu terjadi selama kita berada di jalan yang benar menuju adalah kebaikan. Maka jalanlah ben dengar wiu neun ben dengar mien dengar hantro-tro. Sudah dibuktikan oleh Luqman bin Hakim, sudah dibuktikan oleh Luqmanul Hakim, orang yang soleh, bahkan ada yang menyebutkan adalah seorang nabi. Kiban gebuktikan geblau keledai, geblau keledai takkan bela keledai hana tatungo dia hantar mata geblau unta atau geblau lemur lah, geblau lemur untuk ditunggangi, ge ayah gebab ana ikun leureng alah memang ayah kurang ajar anak yang banyak geyuhu kebu geyuhu kuda memang hana otak gedengo getron ayah ge anu lewat lom kampung lain ikun bu orang kampung bibit anu kurang ajar iya hayu mereka iya yang ia tu iya katuha iuhu kuda ji watu bibit kurang ajar dengar long dengar kata-kata manusia ge tu dua-dua anu ge iya ge lewat kampung lain ke bibit manusia hana utak manusia tidak ada akalnya, manusia hana periku hewanan. Masa binatang uwe dua-dua bibit hana akal, manusia didengar alang gedengar dong dengar manusia akibu gedron dua-dua gehuwu dua-dua lewat kampung lain dong bibit urang hana utak orang akai hana pakai ke orangnya dua kejut geblo keledai geblo kuda hana yang gak hu mentang kepu. Akhirnya semua dalam keadaan apapun semua itu tidak akan bisa kita capai kata-kata sepakat dengan manusia. Semua be'na harap jangankan skala besar, skala kecil anda tidak akan bisa satu pendapat dengan orang lain. Maka di dalam kaidah di dalam tanya umat Nabi Muhammad, ikhtilaful a'immah rahmah. Makanya banyak ada mazhab, buah mazhab itanya.
ikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semua berada di dalam jalur. Perbezaan pendapat di antara mereka adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala katanya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita berada di jalan Allah, selama kita menganggap itu adalah sebuah kebaikan, moya tayang ragu je nan tayang ba urang-urang, dia tayang ba orang-orang yang kita anggap orang tersebut paham, orang tersebut mempunyai ilmu. Katanya punya zikirnya jud. Punya jud, silakan amalkan. Ya hanya tinggalkan banyak zikir yang lain. Banyak amal ibadah yang lain. Kepu harus ngotot kepada zikir tersebut. Banyak jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita berada di jalan yang benar, wiunen be'ne jalan terus. Be'ile takun getanya ikun manusia biasa. Tanya nak ilmu terbaca ikun, hana ilmu tu ikun, dempu ikun le manusia tersebut. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah, ikun tukang sihir. Tukang sihir ikun ke Nabi, ikun ke orang pungo, ikun ke Nabi Muhammad. Orang yang paling mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah, berani manusia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ba'ilatakan ke Nabi Muhammad." Ke Allah Subhanahu wa taala ikun le manusia. Ikun le manusia, kiban beraninya manusia. Ikun Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Ikun ke Allah Subhanahu wa taala anak promo. Padahal kita dari banyak purno. Allah bersifat esa, wahdaniyah. Allah itu satu. Hana anu, hana promo, hana tidak membutuhkan kepada apapun, tidak membutuhkan kepada apapun. Tetapi beraninya manusia mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya isteri. Yang manusia nyan ke Allah ijekeun, ke Nabi Muhammad ijekeun, ke tanyo hanikeun. Berarti hayu tha tanyo mianaikeun dapu. Hayu tha tanyo mianaikeun dapu. Maka jangan pernah mempedulikan orang-orang yang berani mengatakan kepada kita selama kita berada di jalur yang benar. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat daripada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah senantiasa kita tidak hilang siapa yang harus kita ikuti, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu ibadah, baik itu kebiasaan. Kiban ibadah, ibadah cara sembahyang, cara berpuasa, apapun tuntunan Rasulullah dalam masalah ibadah, lakukan masalah ibadah tersebut mengikuti Rasulullah SAW. Adapun yang kebiasaan, misalnya kebiasaan tidur, tanya adalah sebuah kebiasaan dan adat. Makan, maka lihat cara makan Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, cara tidur Rasulullah, kebiasaan, dan kebiasaan tersebut mendapatkan pahala karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Lagi kita ajarkan, lagi pernah kita jelaskan. Itanya kadang taih 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tetapi tidur kita cuma sebuah tidur. Hana mentumai pahala sama sekali. Kenapa? Kejut orang tanya orang lain tetapi derajat orang yang tidur dengan yang tidur yang lainnya berbeda. Orang je mentumai pahala wate tanya hana mentumai sapul. Kenapa? Karena orang tersebut menjadikan tidurnya adalah adat kebiasaannya mengikuti Rasulullah SAW. Beda dengan tidur katanya wate tak pu tengut aju hana lempoi lid batai lid bejin. Berbeda. Orang tersebut mimpinya indah, orang tersebut mimpinya ketemu merempak dengan orang soleh, orang berserban dengan kejak ziarah. Berbeda kualitas orang tidur dengan orang tidur lainnya. Kenapa? Dengan cara kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara tidur Rasulullah pada dalam gerampot ile beena kala jengking, beena laba-laba, beena sesuatu yang bisa menjadikan orang tersebut mudarat. Gepikir ke gedanya ke gepikir ke lain dari Rasulullah SAW. Watena dalam keadaan berwudu. Kadang kita yang mupluh tu tak hana dalam keadaan berwudu. Pandai mai pahala man tak dalam keadaan berwudu. Keadaan tidur di atas lambung yang kanan.
Tidur di atas lambung yang kanan, mengingat suatu saat kita akan dibaringkan seperti itu. Suatu saat di liang lahat kita akan tidur seperti itu di atas lambung yang kanan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidur tanya catat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan telapak tangan yang kanan di bawah dahi, di bawah dagu kita, menjadikan hal tersebut bantal untuk kita menganggap nanti di wadah semiyuk tanya gepuduk bantai. Jadi tanya gepuduk jaro, mengingat suatu saat kita akan terbaring seperti itu. Sudahkah kita siap mengampunkan, memaafkan orang lain yang berbuat kezaliman kepada diri kita? Gekun ketayong gegibah ketayong sebelum tidur, lepaskan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan orang-orang yang kita harus maafkan. Minta ampun daripada dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada hari itu. Doa, baitu doa menghadap kiblat. Tidur-tidur yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah. Kan tak mantau. Menyo mantau. Lagi cerita, lagi pegah le Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahawa manusia menyogo mantang 8 jam theura, menyogo umur oleh Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun, maka tidurnya 20 tahun untuk mantau. 20 tahun untuk mantau. Menyo 8 jam tak theura, na umur tu 60 tahun, 20 tahun untuk mantau. Membayangkan 20 tahun tersebut tidak tercatat satu pun mendapatkan pahala, maka 20 tahun adalah sia-sia hidup. 20 tahun sia-sia. Galam takoh 15 tahun segalam baligh, hanam tepu-tepu pelau. 25 tahun terbuang sia-sia. Galam mata main-main, ya minta rezeki ya nyo ya aje. Ibadah kita berapa? Umur 6 tahun, 60 tahun kejuk mungkin ibadah. Mereka tanda pukurang 5 tahun. 5 tahun cuma ibadah. 5 tahun ibadah. Mereka dalam masalah sufi lebih baik dalam. Guna atau khusyuk, guna atau hadir hati. Pak sembahyang na hadir hati, pak tak sembahyang yang na khusyuk. Total nol. Tetapi dengan berkat Nabi Muhammad, pintu syurga tidak akan terbuka sebelum umat Nabi Muhammad yang akan melewatinya. Tanya umur tu ni, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tidak masuk akal seseorang yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, seseorang yang senang dengan Nabi Muhammad, seseorang yang senang dengan selawat Nabi Muhammad, mengatakan itu adalah sebuah bid'ah, sebuah yang akan mengantarkan mereka ke dalam neraka. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadah kita ikuti Nabi Muhammad, kebiasaan kita ikuti Nabi Muhammad, semua aktivitas kita sehari-hari jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam prioritas utama. Jino hana he tekan lagi jamun. Me jamun he te hana doa. Jamun waktu masa sahabat Quran sabo. Masa tabi'in Quran sabo nanggro sabo. Jino Quran sabo rumah 15 bo. Bak masjid 45. Bak masjid hayana terhitung le Quran mantau mu plastik mandu. Pukeh gara-gara liu Al-Quran ataupun hana liu baca Quran. Mu plastik mantau leh pajan insya-Allah untuk Ramadan tak kadang tehah. Ramadan. Wahai umat-umat yang dimuliakan oleh Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas getanya, menjadikan kita adalah orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Bahkan ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang soleh yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, getepu diceritakan di dalam kitab bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan semangka. Nabi Muhammad natam gepajoh buah timun beru, tetapi tidak tahu dan tidak ada riwayat bagaimana cara makannya. Pukeh dengan kulit, pukeh hana pakai kulit.
Orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad, disebutkan di dalam kitab, getinggalkan hal tersebut gara-gara hana getong cara pajuh Nabi Muhammad SAW. Puka pakai kulit, puka hana pakai kulit. Mai tayo gawat na bentuk lo. Baiklah pakai kulit na bentuk lo, na bentuk engkau, na bentuk, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah bahwa kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada zat Rasulullah, pada akhlak Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Ditanyakan oleh sahabat-sahabat kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Wahai Sayyidah Aisyah, engkau orang yang paling dekat, abang padih dengan Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Sayyidah Aisyah cuma mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kiban, apapun perintah Allah beliau kerjakan, apapun larangan Allah beliau tinggalkan, apapun yang bersifat fadilah, kemuliaan beliau kerjakan, apapun sifat kehinaan, sifat yang tidak baik beliau tinggalkan. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya termaktub, tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merenung, bisa tadabbur Al-Quran dengan sebaik-baiknya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak yang kita harus miliki, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita semua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang nomor satu yang ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segala-galanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah untuk taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat kita dunia dan akhirat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Adana Allah yakum ajma'in wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.